Kamu main cantik dong kayak Kuat Maruf. Ke lantai 3 diam-diam. Satu Yosua berbadan tinggi dan proporsional. Satu lagi berbadan 2. Nggak seperti 40 tahun lalu. Jadi emang ibu segitu beratnya Bang Yos? Enggak sih, dosanya aja yang berlebihan. Bercanda. Aku kan udah bilang buat gendong aku, tapi kenapa kamu suruh icap? Hah? Di pundak papa ada 2 bintang, yaitu sebagai penerang dan penunjuk arah dalam menjalankan pekerjaannya. Aduh, ada lagi petunjuk baru nih, di mana memang benar PC yang dengan powerfulnya maksa Yosua buat wow. Cepet tonton video ini ya. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Masih Let's Go update kembali dengan kasus Brigadir J. Bagi sobat-sobat Let's Go yang tanya ya, Bang kemana Bang? Kan udah dibilang, ke hack. Di saat 100.000 subscriber malah ke hack. Tapi syukur balik lagi. Nah, kita tinggal menunggu hari aja nih sampai ditetapkannya, divonisnya Sambo CS, Sambo beserta sang istri, beserta anak buah, beserta ajudan dan sopir, semuanya itu divonis diketok palu mendapatkan hukuman. Nah, tapi sayangnya sebagai yang kalian tahu ya bahwa Sambo ini hukumannya seumur hidup, PC 8 tahun bersama dengan teddy bear-nya KM. 8 tahun juga. Bribka RR ini udah bukan Bribka lagi ya, itu juga 8 tahun. Nah, Eliezer nih yang 12 tahun. Semoga masih ada keadilan buat Eliezer biar nggak 12 tahun ya. Karena buah dari kejujuran ternyata divonis 12 tahun. Kasian banget nih. Tapi kalian udah nonton belum video Let's Go yang ini? Nah, di sini ada petunjuk di mana ternyata menguatkan bahwa memang PC yang memperkaos Yosua. Nah, ini kan kalau alat-alat bukti kan salah satunya ada petunjuk di mana ada keterangan ahli, ada surat dan juga petunjuk. Nah, Let's Go mau kasih petunjuk nih buat Pak Polisi. Kenapa? Karena video yang kemarin Let's Go buat itu yang tentang tante culik aku dong, yang buka rental PS. Nah, ini kan membuktikan ya bahwa bisa terjadi petunjuk ini nih, kita bisa kaitkan dengan kasus Brigadir J sekarang. Nah, jadi kan tante culik aku dong yang punya rental PS ini, itu umurnya sekitar 20 tahunan gitu. Dan dia melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap bocah-bocah dengan range umur 8 sampai 15 tahun. Berarti kan umur 8 tahun sama umur 25 atau 26 tahun nih tante-tante yang culik aku kemarin itu. Berarti kan tetap 18 tahun ya. Nah, pedofilnya gitu. Nah, kita lihat nih dari PC yang umurnya sekarang 49 tahun dan Yosua kemarin itu waktu beliau meninggal itu kalau nggak salah umurnya itu sekitar 28 atau 27 tahun gitu. Terpaut jauh ya. Nah, ini kan salah satu petunjuk bahwa perempuan ternyata juga bisa memaksa dan juga memperkaos pria yang di bawahnya gitu. Jauh banget nih perbedaan umurnya. Dari sampel kasus memang Tuhan nih baik banget sih. Menurut Let's Go ya, sorry ya. Ini bukan gimana-gimana ya. Kayak nih Tuhan ini selalu memberikan petunjuk-petunjuk untuk kasus FS dan juga kasus Yosua itu loh. Dimana para pengacara-pengacara dari kubu-kubu FS ini selalu bilang nggak mungkin, mana ada ibu masa bisa perkaos yang lebih muda dan lain-lain. Nah, sekarang beberapa kali kita tuh dikasih contoh kasus gitu. Ini salah satunya di mana tante-tante ini melecehkan anak-anak gitu. Ini kan sebelum ketok palu kita dikasih petunjuk lagi nih satu lagi bahwa beneran bisa terjadi seorang wanita tante ini bisa memperkaos brondong-brondong gitu. Jadi semoga ini salah satu menjadikan petunjuk ya untuk pengadilan bahwa kemungkinan ini bisa benar-benar terjadi. Nah, sampelnya juga kayak gini ya contohnya ya. Kalian ingat nggak waktu PC ini kan dia di persidangan dia terus nangis gitu. Kenapa sih saya selalu dituduh sama selingkuh sama Yosua, selingkuh sama Kuat Maruf, tapi nggak pernah dituduh selingkuh sama Bribka RR gitu. Terus saya juga pengen. Kayak gitu ya. Dia bilangnya kayak gitu ya. Kenapa dia selalu dituduh sama dua orang ini gitu. Ini kan bagi bumi dan langit ya. Satu Yosua ganteng, satu KM lebih ganteng gitu. Satu Yosua berbadan tinggi dan proporsional, satu lagi berbadan 2. Gitu kalau dihitung 2. Kayak gitu ya. Maksudnya kayak gitulah. Kalian tahu kan maksudnya. Nah, dia kan selalu mengatakan seperti itu. Tapi ada sedikit petunjuk ya bahwa dari cerita waktu di Magelang, kalian ingat nggak? Karena ini kan kejadiannya waktu di Magelang. Nah,
Koneksinya dengan tante-tante rental PS. Tante-tante rental PS tuh mengancam si anak-anak bocah nih, kamu kalau nggak mau ikut tante ke dalam kamar atau melakukan apa yang tante pengen, kamu nggak boleh pulang loh. Nah, ancaman-ancaman seperti ini bisa jadi ditunjukkan juga kepada Yosua dengan PC nih. Soalnya kalian ingat ya, waktu di Magelang itu kan KM itu pernah menceritakan bahwa saya lihat nih Yosua lagi di tangga ngendap-ngendap turun ke bawah. Nah, di situ saya kaget. Kenapa dia ngendap-ngendap? Kalau kita bisa koneksikan dengan tuntutan jaksa yang bilang bahwa kesimpulan dari pelecehan yang terjadi adalah perselingkuhan. Ini menurut keterangan para ahli ya, yang sudah disimpulkan bahwa kejadiannya bukan pelecehan tapi perselingkuhan gitu. Ini menurut fakta persidangan ya, bukan menurut Letsgo. Letsgo juga membantu sih. Siapa tahu hakim-hakim ini, jaksa-jaksa ini menurut Letsgo, benar juga, sebenarnya perselingkuhan. Jadi mengatakan bahwa perselingkuhan ya, memberikan kita petunjuk bahwa yang dilihat Kuatmaruf, kenapa Yosua mengendap-ngendap, itu karena disuruh PC. Bisa nggak? Bisa dong. PC manggil Yosua. HP kan 1 berdua nih. Kan PC punya HP yang 1 berdua sama Yosua. Nah, kan bisa dipanggil-panggil gitu. Yosua tolong naik ke atas gitu. Naik ke atas, nah sudah diceritakan, atau yang seperti yang kita curigai ya, kan banyak-banyak teori ya. Dia ingin memutus tali perselingkuhan gitu. Makanya diajak ngobrol sama PC bala gitu. Akhirnya Yosua nggak mau, kamu balik aja ke bawah lah, kamu udah nggak mau kasih jatah ke saya, ngapain kamu di sini kalau gitu? Yaudah kamu balik aja ke bawah. Tapi jangan sampai ketahuan ya, karena ini orang lagi rame nih di bawah nih. Kalau kamu berisik, ntar orang-orang ngeliat kamu dari kamar saya. Kamu main cantik dong kayak Kuatmaruf, ke lantai 3 diam-diam. Kayak gitu ya, serius canda ya. Jadi makanya supaya takut terjadi fitnah. Nah, takut terjadi fitnah. Kan Yosua nggak mau ya, apa kata tetangga, apa kata orang-orang kalau tiba-tiba saya keceplak di tangga, ketahuan dari kamar Ibu PC. Nah, kan takut seperti itu. Takutnya saya dikira ada apa-apa, padahal nggak ada apa-apa. Nah, makanya dia mengendap-endap pelan-pelan. Nah, kalian kan pernah naik tangga lah. Kalau kalian turun tangga pasti ketepuk gitu. Pasti gitu kan suaranya, apalagi kalian pakai sendal gitu. Atau pakai alas kaki di rumah itu pasti turun tangga ketepuk. Nggak enak ya. Kamu habis ngapain nih? Nah, ada gosip-gosip di antara para ajudan. Makanya dia ngendap-ngendap. Iya duh, si bola-bola ubing lihat. Jadinya itu yang membuat kesalahpahaman antara Kuatmaruf dan juga Brigadir Yosua gitu loh. Dan satu lagi, kita kan udah pernah lihat dan udah pernah diceritain bahwa waktu ibu ini di Magelang ya, dia kan sakit gitu. Nah, dia meminta Yosua untuk menggendong dirinya gitu, ya. Nah, tapi Yosua minta bantuannya si Icat. Ini menurut keterangan si Icat ya. Icat bilang, saya diminta bantuan sama Bang Yos buat gendong ibu, tapi ditolak sama ibu gitu. Kalau kita lihat dari sini, ini kan tanda kutip sudah ada petunjuk ya. Mungkin ibu memang pernah ada hubungan ya, kita anggap aja ya. Ini karena di fakta persidangan udah menyelimuti perselingkuhan, kita anggap aja ada perselingkuhan lah itu. Ibu ini kan memang pengen bangun gitu. Aduh, badan aku seberat. Badan aku udah nggak seperti 40 tahun lalu gitu. Jadi bangun susah ya gitu. Kalian punya mama nggak? Nah, mama Let's Go sih udah agak tua ya. Jadi kalau mau bangun itu kayak susah dan gitu. Kadang-kadang Let's Go bantuin. Nah, dia kan mungkin pengen dibantuin gitu. Tolong gendong aku, nak Joshua, Dek Joshua. Tapi Dek Joshua kan malu ya gitu. Aduh, nanti saya dikira ada apa-apa nih, mana orang-orang udah pada curiga. Jadi makanya minta Icat, bantuin Cat. Ini ibu ini saya nggak kuat ngangkatnya, Cat. Emang ibu segitu beratnya Bang Yos? Enggak sih, dosanya aja yang berlebihan. Bercanda ini bercanda suruh. Maaf ya Bu Putri. Jadi minta dibantu sama Yosua. Nah, Yosua minta bantuin Icat, tolong dong bantuin angkatin, gendongin ibu ini gitu. Ibu ini gitu. Dia mau dibantuin tapi ditolak sama Ibu PC. Mungkin ngambek. Mungkin gara-gara ini Yosua nggak peka. Makanya waktu malam dipanggil Yosua, marahin mungkin, dikomplain gitu. Kamu tadi siang aku kan udah bilang buat gendong aku, tapi kamu kenapa kamu suruh Icat? Hah? Aku kan sama kamu udah bebek-bebepan. Emang kamu gak kuat ngangkat aku sendirian? Gak gitu, Bu. Saya kan gak enak sama ajudan-ajudan lain, Bu. Nanti kalau ajudan-ajudan mikir aneh-aneh gimana? Kamu nih. Kamu nggak benar-benar nggak peka nih. Saya tadi minta gendong itu memang cuma pengen minta digendong kamu gitu. Tapi kamu minta orang lain buat bantuin gendong saya. Memang saya apaan? Memang saya babi hutan yang ditangkap langsung digotong berdua gitu. Pakai tali kan enggak gitu. Bisa jadi ya ini dugaan ya. Bisa jadi kan ngambek ya. Cuman pengennya diangkat sama bebeknya, tapi yang terjadi malah ada orang lain yang mau bantuin gitu. Jadi kemungkinan ya, ini mungkin aja nih.
malam harinya dipanggil buat mengkonfirmasi hal itu. Akhirnya dimarahin, disuruh turun lah Yosua dari tangga mengendap-endap gitu. Akhirnya dikejar sama Kuat Ma'ruf. Nah, di sini kan juga Kuat Ma'ruf dituduh, bukan dituduh ya, maksudnya diceritakan dia membawa pisau dari dapur lalu mengejar Yosua. Nah, di sini kan Kuat Ma'ruf kan pengacaranya, bahkan Kuat Ma'ruf tuh bilang, apa salah saya bunuh juga enggak, saya nembak juga enggak gitu. Kenapa saya yang divonis gitu? Nah, ini ya Bang Kuat Ma'ruf ya. Kalau kamu ngejar Yosua tidak membawa pisau, tapi bawa roti, mungkin kamu nggak ikut nih dalam vonis ini gitu. Sayangnya kan yang terjadi faktanya bahwa kamu bawa pisau dapur, ngejarin Yosua buat apa? Di mana-mana orang bawa pisau takut lah buat dikejar. Coba kalau bawa roti, mungkin Yosua nggak bakal lari. Oh, Om Kuat bawa roti, minta dikit bang. Kan bisa jadi. Ini kan kamu bawa pisau nih. Nah itu sih petunjuk kecurigaan. Jadi kan bisa terjadi bahwa perempuan yang lebih dewasa atau punya powerful. Nah kita samakan aja nih. Ada rental PS ini sama PC. Dua-duanya apa? Lebih tua, benar. Satu lagi punya kuasa atas rental PS. Satu lagi punya kuasa atas kedudukan dari ajudan-ajudannya. Nah, tante rental PS ini maksa anak-anaknya untuk, tanda kutip, melakukan tindakan seksual. Kalau nggak diancam, nggak boleh pulang. Nah, dan diiming-imingi gratis 30 menit main PS. Ibu ini satu, dia juga bisa mengancam kan. Ancamannya apa? Resign. Nah, dan juga iming-imingnya apa? HP, duit, bisa dikasihkan. Ini kan kalau dari dua orang pelaku ini, si tante culik aku dong sama si ibu PC ya, perkawas aku dong. Kayak gitu ya. Jadi kan ada kemiripan gitu. Dua-duanya powerful. Nah, yang satu lagi kecurigaannya bahwa para ajudan dan seluruh anak buah Sambo ini ke Magelang kan itu buat, katanya tanda kutip ya, menjaga atau mengawasi atau ajudan anak-anaknya si ibu PC gitu. Yang katanya sekolah. Nah, tapi pada saat kejadian, semua ajudannya ditarik, dibawa pulang. Yang jagain anaknya siapa? Ternyata anaknya ini kalau nggak dijagain nggak apa-apa ternyata ditinggal juga nggak apa-apa. Nah, jadi alasan apa nih di Magelang ini sekalian tanda kutip tadinya sih mungkin maunya liburan atau staycation-an apa gimana nih? Nah, ini kan tanda kutip curiga ya. Kenapa? Karena terjadi dengan tugas-tugas ini, PC sudah merencanakan buat staycation-an. Wah, hari ini aku staycation-an nih di Magelang. Mumpung bapak nggak ada gitu. Bisa jadi kan? Nah, bisa jadi. Ini semuanya dugaan ya. Ini Let's Go nggak mengkasih statement bahwa Let's Go benar. Tapi karena ada kasus kemarin dan kita pikirkan sebelum dikoneksikan dengan persidangan FS ini bisa kemungkinan yang terjadi gitu. Dan menurut kalian gimana sih kecurigaan tentang kali ini? Kita bakal terus mengingatkan ya. Ini supaya nggak lupa nih, kenapa kasus ini ada. Karena kalau nggak viral, kasusnya redup nih, hilang. Kita masih kawal aja. Thank you banget bagi beberapa ribu orang yang masih mengawal kasus ini. Kita ingatkan juga petunjuk-petunjuknya supaya petunjuk-petunjuk yang disampaikan, logika-logika sederhana kita bisa sampai ke jaksa dan hakim. Siapa tahu kehendak Tuhan nih, siapa tahu hakim-hakim menonton Let's Go. Anak setan ini bener juga. Kok anak setan ini teorinya kadang-kadang bener? Siapa tahu kalau nonton tiba-tiba dimasukkan menjadi salah satu poin petunjuk sidang kasus ini. Itu dia yang bisa Let's Go sampaikan. Thank you banget nih sobat-sobat Let's Go yang masih nontonin Let's Go. Kemarin udah nggak nonton semingguan 2 minggu ya karena berdebah hacker ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya memiliki